Kenapa? Syarat untuk masuk SNMPTN, pertama kita harus melihat dulu arah nilai rapot kita, 6 pelajaran pokok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat, cik. Baik, kita ketemu lagi. Pada kesempatan ini mungkin akan banyak hal-hal baru yang akan kita jelaskan atau kita sampaikan setelah berehat beberapa waktu yang panjang, dan kita ketemu lagi bersama tim CIK bagaimana masuk perguruan tinggi negeri. Bagi teman-teman yang sekarang mempersiapkan diri untuk masuk perguruan tinggi negeri, mari kita bahas satu persatu bagaimana cara kita masuk ke perguruan tinggi negeri. Masuk ke perguruan tinggi negeri itu sebenarnya gampang-gampang susah. Jadi kita perlu trik dan strategi. Salah satunya adalah bagaimana kita mengenali jurusan yang akan kita pilih, bagaimana kita mengenali peluang dan kesempatan yang akan kita dapat, dan bagaimana kita mengenali peluang di masa depan jurusan yang kita pilih. Tapi sebelum masuk ke sana, Bunda akan membahas dulu masuk perguruan tinggi melalui jalur SNMPTN yang dikenal dengan jalur rapot. Nah, untuk masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur rapot, kita tidak mulai dari 2 bulan terakhir atau 3 bulan terakhir. Kita mulai dari pertama kita masuk SMA. Kita udah start. Kenapa? Supaya kita memiliki nilai rapot yang trennya naik. Dan tidak hanya naik saja rapotnya, harus kita lihat antara rapot mata pelajaran satu dan mata pelajaran lain yang signifikan, tidak jomplang. Nah, ini tentu kamu harus bekerja sama dengan guru mata pelajaran, dengan wali kelas, dengan guru BK, atau teman-teman yang di bimbel juga minta bimbingan dari guru-guru bimbel. Jadi kita sudah mempersiapkan diri dari nol, dari pertama kali kita masuk ke SMA. Kenapa? Syarat untuk masuk SNMPTN, pertama kita harus melihat dulu arah nilai rapot kita, 6 pelajaran pokok kita. Misalnya anak IPA, itu harus kita lihat dulu nilai bahasa Indonesia, nilai bahasa Inggris, nilai matematika, lalu nilai kimia, nilai biologi dan fisika. Itu tidak boleh terlalu jauh sehingga nanti tingkat persentilnya itu jauh. Kemungkinan peluang kita akan menjadi kecil apabila kita tidak memperhatikan nilai itu. Kita tidak hanya nilai tertinggi saja, tapi nilai yang stabil. Yang kedua, kita juga harus mempersiapkan portofolio prestasi kita. Apa yang kita miliki, sertifikat apa yang kita miliki, portofolio yang kita miliki apa, sehingga kita kumpulkan menjadi satu kesatuan. Pada saat kita mengirimkan syarat-syarat, kita sudah lengkapi. Yang ketiga, jangan lupa kita juga harus mengukur indeks sekolah kita, situasi sekolah kita di perguruan tinggi dengan melihat apakah alumni yang sudah tamat banyak masuk ke perguruan tinggi negeri tertentu. Nah, pada saat kita mengeluarkan peserta didik atau kakak kelas kita, alumni kita banyak masuk ke perguruan tinggi tertentu dan mereka memiliki prestasi di kampus, maka kita memiliki indeks yang bagus untuk masuk ke kampus itu sehingga peluang kita besar. Yang terakhir, kita kenali jurusan yang akan kita pilih. Apakah jurusan yang kita pilih itu diminati banyak orang? Sehingga kita melihat peluang kita di sana. Kalau memang jurusan yang kita pilih di kampus A ternyata peminatnya lebih banyak, jurusan yang kita pilih di kampus B ternyata peminatnya lebih sedikit, maka kita lebih baik memilih kampus B yang peminatnya lebih sedikit tapi jurusannya tetap sama. Yang terakhir adalah kita harus memperhatikan
peluang dari tahun ke tahun, dari alumni yang kita punya, dan kita juga harus melihat kredibilitas sekolah kita. Maka bangun sekolah Anda, bangun kredibilitas sekolah Anda, dukung alumni Anda untuk berprestasi saat mereka ada di perguruan tinggi, sehingga itu akan memberikan peluang kepada Anda untuk masuk ke perguruan tinggi tersebut. Saran saya, siapkan diri Anda sebelum masuk ke SMA, lihat akreditasi sekolah, pengalaman sekolah, dan bagaimana peluang mereka masuk perguruan tinggi. Sehingga pada saat Anda ingin masuk perguruan tinggi, syarat-syarat mau masuk ke perguruan tinggi melalui jalur rapot terpenuhi. Salam hebat!